Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Pasti tetap sehat, tetap semangat, walaupun saat ini masih belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dalam pembelajaran kita, yaitu bab yang kedua. Kita akan masuk bab kedua. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai pembelajaran kami. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami, berikan kami kecerdasan, kepintaran Tuhan, dan Tuhan berikan kami konsentrasi dalam belajar, juga disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas kami Bapa. Terlebih berikan kesehatan kepada kami agar kami boleh mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Berkati juga guru kami yang menyampaikan materi Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati guru kami. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjut bab yang kedua. Buka buku paketnya di halaman yang ke-8, yaitu judulnya adalah Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau bab yang pertama kita bahas tentang apa itu dosa, dan sekarang bercerita tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Kita akan mulai buka buku paketnya di halaman yang 9. Yang A, dosa masuk ke dalam dunia. Manusia adalah ciptaan yang paling mulia bila dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan mengadakan perjanjian dengan mereka supaya menaati perintahnya. Allah telah melarang manusia makan buah pohon yang ada di tengah Taman Eden. Kepada Adam, Allah telah mengingatkan bahwa jika mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk, mereka akan mati. Allah menghendaki agar Adam dan Hawa tinggal bersama di Taman Eden. Allah telah menyediakan segala keperluan mereka. Allah ingin agar Adam dan Hawa menikmati semua berkat dan kekudusan hidup bersama dengan Allah. Masih ingat ya cerita tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Bagaimana Allah meminta mereka untuk tetap tenang, untuk tetap menikmati apa yang ada di Taman Eden, tapi mereka malah melanggarnya. Mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu, dan akhirnya mereka mati ya. Mereka mati secara rohani, mereka terbuang dari Taman Eden ya. Tetapi ular adalah binatang yang sangat cerdik dari segala binatang di darat yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Ia menggoda Hawa dan berkata, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Dalam Kejadian 3 ayat 1b. Lalu jawab Hawa, "Buah pohon-pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan buahnya atau raba buah itu, tetap nanti kamu akan mati." Dalam Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Setelah mendengar penjelasan Hawa, ular itu berkata kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Ular makin menggoda Hawa, "Lihatlah buah itu enak dilihat apalagi kalau kamu memakannya." Hawa pun melihat buah itu enak dan sangat sedap kalau dimakan. Tangannya memetik dan ia makan buah itu. Lalu ia membawa buah itu kepada Adam dan Adam pun memakannya. Setelah mereka berdua memakannya, mata mereka terbuka. Mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Ketidaktaatan Hawa diikuti oleh Adam adalah awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi adalah ketidaktaatan Hawa diikuti oleh Adam adalah awal kejatuhan manusia dalam dosa. Ya itu ya. Manusia telah melanggar perintah Allah. Manusia ini menjadi seperti Allah. Manusia memilih untuk menerima dan mengikuti godaan iblis daripada taat pada Allah dan perintahnya. Mereka lebih memilih taat kepada iblis ya. Itu tidak baik ya. Itu kita tidak boleh ikuti zaman sekarang ini. Jadi kalian harus tetap menaati perintah Allah ya. Adam dan Hawa gagal menaati perintah Allah. Melalui Hawa, dosa telah masuk ke dalam dunia, menjalar kepada semua orang. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam Roma 5 ayat 12. Artinya apa? Bahwa benar bahwa manusia pertama jatuh dalam dosa adalah Hawa, diikuti oleh Adam, dan akhirnya lama-lama semua manusia dalam dunia ini berdosa awalnya ya.
Nah, kemudian kita lanjutkan, oleh ketidaktaatan satu orang yaitu Hawa, semua orang menjadi pendosa. Tetapi bagaimana dengan kehidupanmu sendiri? Apakah kamu pernah gagal melaksanakan firman Allah karena banyak godaan di sekitarmu? Misalkan saja ada temanmu yang mengajakmu berbohong, merokok, merundung teman lain, menyontek, menghina, berkata kasar dan kotor dan sebagainya. Apakah kamu dapat mempertahankan dirimu agar tidak tergoda melakukan dosa-dosa itu? Banyak lagi dosa-dosa yang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau pada saat kita haus pengen jajan, uang mama tergeletak di meja, mamanya lagi masak, terus kita ambil uang itu, mencuri? Apakah atau dosa berbohong kepada mama? Setelah mencuri dia berbohong, mama nanya, siapa yang ambil duit mama di meja? Enggak mah, bukan aku. Itu udah dosa lagi. Dua dosanya ya, mencuri dan berbohong. Dan dosa akan beranak terus akan mengakibatkan dosa yang lainnya. Itu tidak boleh ya. Nah, bagian yang D, manusia hidup dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang akan terjadi? Manusia itu akan hidup dalam dosa ya. Sejak jatuh ke dalam dosa, manusia terus-menerus mempunyai keinginan untuk berbuat dosa. Mengapa demikian? Sebab manusia yang telah berbuat dosa dikuasai oleh dosa dan hidup di dalam dosa. Manusia berdosa memiliki kecenderungan memberontak kepada Allah. Bagaimana berontaknya? Dia akan bilang, enggak Tuhan, bukan aku, dia Tuhan. Saling menyalahkan seperti Hawa. Adam menyalahkan Hawa, terus Hawa menyalahkan siapa? Ular yang membujuk dia memberontak. Tidak, bukan aku gitu ya. Nah, ia hidup menjadi budak dosa. Ketika berbuat dosa, manusia tidak hanya berurusan dengan perbuatan dosa saja, tetapi manusia terikat kepada iblis, kuasa roh jahat yang menjadi seteru Allah. Manusia berdosa pun menjadi seteru Allah. Ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi seteru, artinya apa? Menjadi lawan Allah. Manusia tidak lagi mendengarkan apa kata Allah, tapi manusia malah melawan apa yang dikatakan oleh Allah ya. Boni tidak dapat menguasai dirinya lagi. Kemarin ia sudah berhasil mengambil penggaris baru milik Rina. Sekarang ia ada pena bagus milik Charlie. Ia sangat ingin memiliki pena bagus itu. Boni mulai berpikir keras bagaimana cara mengambilnya. Hati kecilnya berbisik mau mencuri lagi, tapi Boni tidak peduli dengan kata hati nuraninya. Saat Charlie keluar bermain, Boni dengan gesit mengambil pena itu. Dan tanpa merasa bersalah, Boni bergabung dengan Charlie dan teman-temannya untuk bermain. Ya, itu percaya diri banget ya. Jadi setelah dia mengambil penanya Charlie, dia malah bermain. Setelah itu dia merasa tidak bersalah ya. Pernahkah kamu melakukan seperti yang dilakukan oleh Boni? Tidak boleh ya. Atau pernahkah kamu melawan nasihat orang tuamu? Ayo yang ini. Kalau sudah pernah melakukannya, melawan orang tua, disuruh mandi. Mandi dulu, nanti lagi main gamenya. Ya mah, nanti mah. Belajar dulu, ya mah nanti mah. Ujung-ujungnya tidak selesai tugasnya. Tetapi yang ada sibuk dengan main HP-nya terus atau main PS tanpa belajar, tanpa mendengarkan lagi kata orang tua ataupun kata kakaknya. Itu tidak baik ya Mak ya. Jangan dilakukan lagi kalau yang sudah melakukannya ya. Sejak kapan kamu mulai berbohong? Nah, hati-hati dengan berbohong ya. Sejak kecil seseorang sudah bisa marah atau melawan orang tua. Tidak semua teman kamu sukai. Kamu juga terkadang ingin mengambil dan memiliki mainan temanmu. Kamu juga ingin tampil lebih baik daripada teman-temanmu yang lain. Banyak perbuatan yang kamu lakukan masuk dalam kelompok perbuatan dosa. Dan ketika seseorang melakukan dosa, ia tidak akan merasa tenang. Hatinya akan terus-menerus gelisah. Tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari dosa. Ia mengulangi dosa itu setiap saat meski ada rasa takut. Bagaimana kalau guru tahu? Apa kata ibu dan ayahmu kalau tahu bahwa kamu berbuat dosa? Karena kamu takut. Kamu berbohong lagi, dosa melahirkan dosa. Dosa tidak pernah membawa pada kehidupan yang benar. Jadi anak-anak, kita tidak boleh terus-menerus hidup dalam dosa ya. Nah, ketika kita sudah berdosa, kita harus datang kepada Allah. Nah, misalnya seperti ini nih, kita ingin dilihat orang kita sama kayak mereka, punya HP yang bagus. Nah, sementara orang tua kita belum sanggup untuk membelikan HP yang bagus.
akhirnya kita mengambil HP teman kita di saat bermain. Itu tidak boleh ya. Jadi karena keinginan hati kita yang ingin sama dengan teman, tapi kita melakukan dosa, itu jangan dilakukan. Lebih baik kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itu jauh lebih baik daripada kita melakukan dosa. Oke? Pasti memang yakin percaya kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak yang sungguh luar biasa bisa mempertahankan iman kalian kepada Allah ya. Nah, yang C kita akan bahas. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri. Manusia ditempatkan Allah di Taman Eden dan diberi kuasa atas makhluk ciptaan yang lain. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 28. Manusia juga diberi akal budi untuk mengatur dan memelihara alam semesta. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ia tidak dapat menolong dirinya sendiri sebab sudah berada semua perkataan dan pendapat iblis sudah berada di bawah kutuk dosa. Hawa telah menyetujui semua perkataan dan pendapat iblis. Ia telah menerima tawaran iblis. Ia mengikat diri terhadap iblis dan menjadi pelaku dan pembuat dosa. Manusia berdosa tidak dapat melepaskan dirinya dari dosa. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya apalagi menolong orang lain. Nah, jadi Tuhan berkatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat. Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk bisa mengatur segala ciptaan Tuhan ya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa menolong dirinya untuk tidak berbuat dosa. Karena contohnya Hawa sudah mengikuti kata-kata iblis, kata-kata ular itu, dan dia menyetujui perkataan iblis bahwa manusia ketika makan buah ini akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang tidak baik gitu ya. Hawa menyetujui perkataan iblis. Jadi akhirnya setelah itu manusia sampai saat ini kita jatuh dalam dosa. Dan kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Ketika kita berdosa, kita butuh seseorang yang menjadi juru selamat kita. Kita akan lanjutkan ya. Pernahkah kamu melihat kolam lumpur yang dalam? Orang yang masuk ke dalam kolam lumpur tidak mempunyai tempat untuk berpijak. Ia tidak dapat keluar dari kolam itu dengan usahanya sendiri, kecuali ada orang lain yang menolong mengangkatnya tanpa ikut masuk ke dalam kolam lumpur. Demikian juga manusia berdosa. Manusia memerlukan seorang penolong yang tidak berdosa. Manusia berdosa tidak dapat menolong manusia berdosa lainnya. Jadi contohnya orang pada saat masuk lumpur ya, pada saat masuk lumpur ada nggak injakannya? Enggak, malah makin dalam gitu ya, malah makin dalam dia masuk. Butuh seseorang yang ada di luar kolam untuk mengangkat orang tersebut dari kolam lumpur itu. Tapi bukan berada bersama dengan kolam itu, tidak, berada di luar kolam lumpur itu ya. Nah, kita manusia berdosa, kita butuh seseorang yang tidak berdosa yang dapat menolong kita untuk keluar dari dosa tersebut. Siapa itu namanya? Yes, good job, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang suci, yang tidak berdosa, yang dapat menolong kita keluar dari lumpur dosa itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang bagian D. Adam dan Hawa kemudian diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Manusia yang memberontak kepada Allah tidak layak berada di hadapannya. Manusia yang sudah berdosa itu seperti telah mati di hadapan Allah dan menuju maut. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut ya. Manusia berdosa tidak sanggup melakukan kehendak Allah. Dosa membawa manusia jatuh ke hadapan Allah. Tidak hanya itu, manusia juga kehilangan semua berkat Allah. Hukuman itu tidak berlaku nanti, tapi saat ini juga. Keangkuhan manusia ini membuat manusia tidak dapat lagi membebaskan dirinya dari kesakitan, penderitaan dan maut. Dalam Kejadian 3, ketika Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Allah mengutuk manusia. Hidupnya akan penuh dengan penderitaan. Upah dosa ialah maut, sebab dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Hidup bersama Allah berarti hidup di dalam berkat dan kebahagiaan kekal. Tetapi menjadi seteru Allah berarti hidup tanpa berkat Allah dan penghukuman kekal. Oleh karena itu, jangan tinggal di dalam dosa. Hiduplah hanya untuk melakukan kebenaran Allah agar menikmati berkat dan
penyertaan Allah. Jadi saat kita berada dalam dosa, berarti kita terputus, terpisah dari Allah, jauh dari Allah. Allah ada di surga, kita terpisah jauh dari Allah. Tapi ketika kita hidup dalam Allah, maka kita ada dalam naungan Allah, dalam berkat Allah dan kebahagiaan yang Allah janjikan buat kita. Jadi jauhilah dosa supaya hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah. Siapa yang mau? Yes, semuanya mau ya. Dan bagaimana syaratnya? Hanya satu, hidup bergaulah dengan Allah, jauhi dosa. Ketika dosa sudah mengintip di depan kalian, kalian berkata, tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, tolong gelisahkan hatiku. Ketika kegelisahan hati sudah mulai, kita harus peka terhadap kegelisahan hati itu. Itu Roh Kudus yang berbicara kita untuk menghindari dosa yang sudah mengintip depan kita. Ya, jadi teruslah berbuat baik, teruslah hidup bersama dengan Allah supaya berkat kebahagiaan itu selalu ada dalam hidup kita. Oke, nah cukup sekian pembelajaran kita. Yang menjadi tugas kalian hari ini adalah PS kalian di halaman 10. Itu lihat bacalah 10 hukum Taurat, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, kalian tuliskan 10 hukum Taurat tersebut. Kalau tidak muat, boleh kalian tulis di buku tulis. Nah ya, tulis di buku tulis. Kalau muat, boleh di sini. Ada baiknya di buku tulis ya. Terus, dosa apa saja yang dilakukan manusia sehingga melanggar hukum tersebut. Nah, yang nomor 4 tidak usah. Nomor 4, nomor 5 tidak usah. Nomor 6 tidak usah. Nah, berarti nomor 7 juga tidak usah. Nomor 8 juga tidak usah. Berarti 1, 2 dan 3 saja. Tulis di buku tulis saja ya nak, karena 10 hukum Taurat itu agak panjang. Nah, 2 dan 3 kalian kerjakan itu PS. Yang menjadi PR kalian, buka lagi buku paketnya di halaman 12. Itu baca lagi Kejadian 3 ayat 8 sampai 24. Nah, nomor 2, nomor 3, nomor 4 enggak usah. Nomor 5 enggak usah. Nomor 6 enggak usah, nomor 7 enggak usah. Berarti 2 dan 3 saja juga ya. Ini boleh di buku tulis, di buku paket ya. Jadi PS-nya di buku tulis. Nah, PR-nya di buku paket saja. Oke? Nah, cukup sekian pembelajaran kita. Kirimkan ke GCR ya, nak. Cukup sekian saja pembelajaran kita. Biarlah kiranya pembelajaran hari ini mengajarkan kita untuk menjauhi dosa. Karena manusia yang sudah hidup dalam dosa akan terus bergaul dengan dosa dan hidupnya jauh dari berkat Allah. Ya, siapa di sini yang mau hidup dalam berkat Allah, kebahagiaan berkat Allah? Saya ya semuanya ya. Dan biarlah kiranya pembelajaran hari ini menjadi berkat buat kita dan selalu kita hidup bersama dengan Allah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami diajarkan bahwa ketika kami jatuh dalam dosa, berarti kami terpisah dari Allah. Kami tidak ingin hal itu Tuhan, kami ingin bergaul dengan Allah, kami ingin hidup dalam berkat Allah. Kiranya Tuhan selalu menuntun dalam hidup kami Tuhan, agar kami selalu hidup dalam jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini, biarlah menjadi berkat buat anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini. Dan berkati mereka Tuhan dengan roh kecerdasan, kepintaran, kesehatan, dan juga semangat di dalam belajar, roh kedisiplinan ada dalam diri mereka dalam mengerjakan tugas-tugas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga orang tua mereka yang bekerja, dimanapun pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan berikan berkat yang melimpah. Juga Tuhan berkati kedua orang tua mereka yang mendampingi mereka belajar, berikan semangat juga kesehatan kepada orang tua mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, tetap semangat anak-anak dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.